Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah Cinere Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Saidi, Bapak Haji Musyafa' Syaiful Ali, Bapak Haji Naswan, Bapak Haji Abdul Razak, Bapak Ustadz Dimyati, Bapak Haji Iman, dan Bapak RT, Bapak RW, dan juga seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan juga takzim saya. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberikan anugerah yang begitu berharga, yang begitu bernilai mahal oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bentuknya yang kita diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah kita semalam mati sementara. Dan juga yang berharga adalah kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah, untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memenuhi panggilannya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita pagi hari ini Allah catat sebagai amalan qiyamul lail semalam suntuk. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya, termasuk kita, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di hari Minggu, bahwa yang sebagaimana kita ketahui bahwa hari Minggu pagi setelah salat subuh berjamaah, masjid kita ini mengadakan program, yaitu kadang-kadang ngobar, ngopi bareng, kadang-kadang ngebar, teh bareng, kadang-kadang nyabar, nyarap bareng. Nah, mudah-mudahan ini semua menjadi satu program yang membangkitkan semangat kita untuk semangat mensiarkan masjid, mensiarkan atau memakmurkan masjid kita. Dan mudah-mudahan ini Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda, dan program kita berjalan lancar dan semakin semarak, semakin banyak jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum disampaikan nanti nasihat-nasihat atau tausiah agama, pagi hari ini saya mungkin termasuk orang yang memberikan usul ke Ketua DKM bahwa pelaksanaan program kuliah subuh ini setiap hari Minggu, dan ini saya mengajak untuk semua para jamaah menjadi sales untuk masuk surga, yaitu mengajak semua yang dekat dengan kita, baik itu keluarga, tetangga atau teman-teman, kalau subuh terutama itu diajak jamaah di Masjid Ar-Rahmah Cinere, terutama dan lebih utama lagi juga kalau ada kesempatan setiap waktu itu diajak mengisi masjid kita ini untuk sholat berjamaah, ya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada teman-teman yang telah memberikan kontribusinya atau sumbangsihnya untuk apapun bentuknya, ya, berupa mungkin sumbangan untuk
konsumsi yang mendukung lancarnya program ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ini menjadi investasi atau celengan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak panjang kalam karena waktu juga semakin siang. Untuk mengisi tausiah pada pagi hari ini jadwalnya Bapak Suparno, karena memang saya sudah jadwal nih Pak, tertulis. Jadi mudah-mudahan bagi petugas-petugas yang tertulis namanya ini lebih semangat untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mari kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini Allah memberikan ridhonya dan Allah membalas kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Allah dunia awal salihah berahmatul Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Suparno dipersilahkan waktu dan tempatnya. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walau ta'ala bil kitabil karim la syakartum la azidannakum wa la kafartum la azabil asyadid. Hadratul mukarramin, para alim ulama yang biasa kita muliakan, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, para sesepuh dan juga para ustadz, dan juga alhamdulillah pagi hari ini ada Bapak RT, Bapak RW, lengkap ini semuanya, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, saudara-saudara dari jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati. Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah bahwa segala puji adalah milik Allah dan yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Benar apa yang telah difirmankan Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita akan menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak terhitung, saking begitu banyaknya. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Ustaz bahwa kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini telah dibangunkan kembali dari tidur kita yang sementara. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sehabis tidur ini kita
baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari mati yang sementara. Jadi kalau kita bangun tidur ini dibilangnya mati sementara. Kenapa? Karena masih di sekeliling kita ada istri, di samping kita ada anak-anak, ada keluarga. Beda dengan mati yang sesungguhnya. Kalau mati yang sementara kita masih ada keluarga, tapi kalau untuk mati sementara ini anak, istri, teman-teman kita tinggalkan semuanya. Maka kalau di masjid sini ketika ada orang yang meninggal dibilangnya telah meninggalkan dunia, bukan hanya anak istri aja. Artinya perpindahan alam dari hidup di dunia pindah ke alam kubur, dan ini semuanya akan mengalami yang namanya fitul maut. Kalau bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahmah, ada sedikit yang saya ingat mengenai tentang alam kubur ini, cerita dari Humail radhiyallahu anhu. Humail radhiyallahu anhu bercerita suatu ketika dia berjalan ke sebuah hutan, bukan ke pantai, ke sebuah hutan bersama Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu menghampiri sebuah kubur dan berkata, "Wahai kubur, wahai di tempat yang sunyi dan tempat yang sangat menakutkan, bagaimana kabar dan juga keadaanmu? Adapun berita dari kami bahwa anak-anak yang kau tinggalkan telah menjadi yatim, dan harta benda yang kau tinggalkan telah dibagi-bagikan, dan juga istri-istri yang telah kau tinggalkan sudah menikah kembali. Itulah berita dari kami. Sekarang ceritakan sedikit mengenai keadaan." Seraya menoleh kepada Humail, "Wahai Humail, seandainya mereka bisa dan dapat berbicara, dia akan berkata bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa." Setelah berkata demikian, Ali radhiyallahu anhu menangis. "Wahai Humail, bahwa kubur adalah tempat penyimpan amal sebagaimana tersimpannya dalam suatu kotak, dan semua itu akan kita ketahui apabila ajal telah menjemput kita." Bapak-bapak dan juga ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah, bahwa kubur adalah merupakan persinggahan pertama menuju akhirat, dan dikatakan barang siapa yang selamat di alam kubur, dia akan melewati tempat-tempat yang lain dengan mudah. Dan juga barang siapa yang tidak selamat dalam kubur, maka ia akan mengalami kesulitan di tempat-tempat yang berikut. Ada 3 hal apabila seseorang telah diantar ke kubur, yaitu keluarganya, dan juga harta bendanya, dan juga amal perbuatan. Yang 2 ini akan kembali, dan yang tetap tinggal hanyalah amal perbuatan. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya,
Wahai sahabat, tahukah kalian permisalan antara amal perbuatan dan juga harta benda dan juga saudaranya? Atas permintaannya Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seseorang telah menjelang wafatnya, maka akan memanggil saudara-saudaranya semuanya. Wahai saudara-saudaraku, engkau telah mengetahui keadaanku bukan? Sekarang bantuan apa yang kau berikan kepadaku? Lalu saudara yang pertama ini menjawab, aku akan menyayangimu dan aku akan mengurusmu ketika sakit. Apabila engkau meninggal dunia, aku akan memandikanmu, akan mengafanimu dan juga akan menguburmu. Setelah itu aku akan mendoakan kebaikan kepadamu dan juga akan mengenang kebaikan-kebaikan. Saudara pertama ini adalah sanak saudara dan juga keluarganya. Adapun pertanyaan yang kedua diajukan, dia berkata bahwa aku akan menemanimu selama engkau masih hidup. Akan tetapi apabila engkau telah meninggal dunia, maka aku akan pindah ke tempat lain. Saudara yang kedua ini adalah harta bendanya. Pertanyaan yang sama diajukan oleh saudara yang ketiga. Dia menjawab, saya akan selalu memberikan ketenangan dan juga kesenangan, akan menemani di alam kubur dan juga akan memberatkan timbangan dan juga akan menemani untuk selanjutnya. Bahwa saudara yang ketiga ini adalah amal soleh. Rasulullah SAW bertanya para sahabat, sekarang pilihlah saudara yang manakah yang menjadi pilihanmu? Ya Rasulullah, tentu saja saudara yang ketiga inilah yang menjadi pilihan kami. Sedangkan saudara yang pertama dan yang kedua ini sudah kurang bermanfaat. Hadirin jamaah masjid Ar-Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa sebaik-baik bekal untuk kehidupan di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadi tujuan kita. Kalau di dunia ini adalah sementara, akan tetapi di akhirat untuk selama-lamanya, itu berbekal. Kalau kita pulang kampung atau kita pulang kemana, kalau bekal kita cukup, senang Pak, senang. Begitu juga kalau kita pulang ke kampung akhirat, ini memerlukan bekal yang banyak. Kalau akhirat ini dikatakan selama-lamanya, kalau setahun 2 tahun barangkali kita bisa dihitung, tapi kalau yang namanya abadan itu tidak terbatas selama-lamanya. Untuk itu marilah pada pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik dan juga hidayah agar kita selalu melaksanakan perintah Allah dan juga larang-larangan. Dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita selalu menjaga perintah-perintahnya dan juga menjauhkan larang-larangannya, dan juga kita amalkan sunnah-sunnah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah
untuk jamaah sholat subuhnya banyak. Masya Allah bahwa kalau kita ingat fadilah amalan-amalan di pagi hari ini, seperti sholat fajar, dikatakan bahwa sholat fajar di sholat sebelum subuh ini lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Subhanallah. Ini semuanya bisa melakukan dan semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita suruh milih sholat 2 rakaat baru bersama dunia beserta isinya, mungkin kalau kita ditawarkan nih sholat subuh 2 rakaat, sholat sebelum subuh 2 rakaat, sholat fajar sama kendaraan, barangkali suruh milih udah pasti kita milihnya kendaraan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadilah bahwa yang sifatnya sementara ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan yang sifatnya abadi. Kalau semua ahli kubur ini paham dan juga dia ingin, akan tetapi tidak ada kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini sudah diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, rumah kita nggak jauh dari masjid, Bapak. Kadang kenapa kita nggak ada keinginan untuk pergi ke masjid, sedangkan Allah Subhanahu wa taala begitu luas karunia-Nya pada kita. Belum sholat fadilah sholat subuh berjamaah seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Zahir, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah maka seakan-akan seperti sholat sunnah semalam suntuk. Subhanallah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala ini sangat melimpah ruah. Untuk itu kita ambil bagian. Ibadah hanya sedikit, akan tetapi Allah memberikan pahalanya yang begitu luas. Bapak-bapak dan juga ibu yang saya hormati, mungkin tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan, terutama saya mohon maaf tentu saja banyak kekurangan dan kesilapan, karena kali ini merupakan yang pertama kali saya berdiri di hadapan bapak-bapak. Ya biasanya cuman pendahuluan aja itu balik Bapak Tohir yang mendahului, jadi saya yang agak lama, makanya sekarang itu banyak kekurangan kekurangan itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanallahi
tahiyyatuhum wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak, silakan mengambil tempat masing-masing, kita nyarap bareng atau nyabar. Bubur.